Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa MTA TV maupun Radio Persada ataupun radio-radio yang lain yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan hari ini, pagi ini, kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia, rahmat serta hidayahnya, semoga selalu dilimpahkan kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, begitu juga kepada seluruh umatnya yang setia, yang selalu setia kepadanya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah telah pertemukan kita dengan bulan yang sangat dimuliakan Allah, yaitu bulan Ramadan di tahun 1444 Hijriah. Maka dengan itu, dengan datangnya bulan Ramadan ini, kita persiapkan diri kita bagaimana kita bisa melakukan dan menjalankan dari perintah-perintah Allah ini sesuai dengan tuntunan yang sebenarnya. Para pemirsa yang budiman, pada kesempatan ini tentunya para pemirsa baik itu radio maupun TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan kemuliaan yang Allah turunkan lewat bulan Ramadan ini, yaitu kemuliaan awal mula Allah telah menurunkan Al-Quran di bulan ini. Kemudian diwajibkan juga melakukan puasa. Tidak hanya itu, masih amalan-amalan yang lain diikut sertakan di dalam bulan ini. Maka dikatakan dengan keberkahan, bulan yang penuh barokah, di mana jumlah bulannya atau durasinya sama, tetapi nilainya sangat banyak sekali dari kebaikan demi kebaikan. Maka berkah hanya sebulan, tetapi maknanya atau kebaikannya luar biasa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak yang mengikut sertakan terkait dengan kewajiban-kewajiban atau sunnah-sunnah, itu seharusnya kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Bukankah Nabi pernah menuntunkan dengan satu doanya, yaitu Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar hati selalu ingat kepadamu. Kemudian wa syukrika, hati selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, ya Allah, agar bisa melakukan penghambaan kepadamu dengan sebaik-baiknya atau dengan sangat baik sesuai dengan tuntunan.
Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mengacu dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, tentunya ketika kita melakukan bagian dari sunnah-sunnah yang dituntunkan di dalam bulan Ramadan, baik itu i'tikaf, sahur, berbuka, kemudian qiraatul Quran, ataupun yang lain-lain, Masya Allah, ini di kalangan kaum muslimin berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Ini semua tidak lepas dari dalam rangka untuk memakmurkan bulan Ramadan ini. Tibalah pada kesempatan ini satu tema yang berjudul keutamaan sahur. Perlu diketahui para pemirsa, pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mendengar istilah sahur tentu tidak asing di kalangan kaum muslimin. Itu sangat erat hubungannya dengan orang yang melakukan puasa. Namun bagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan puasa, kemudian melakukan sahur? Ternyata di dalam Islam ada ketentuan-ketentuannya. Oleh karena itu, kalau kita mengacu kepada doa yang dituntunkan oleh Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, tentu kita akan bagaimana peribadatan kita dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, mempunyai ilmu, kemudian sesuai dengan tuntunan. Yang ketiga, dilakukan dengan keikhlasan. Lah, ketiga-tiganya ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Oleh karena itu, ketika kita melakukan sahur atau sahur, bagaimana kita mengerti atau mengetahui ilmunya? Lah, ilmunya sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam satu hadis, Bismillahirrahmanirrahim, an Anasin an Zaid bin Tsabitin qala tasahharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam thumma kumna ila sholati qultu kam kana qadru ma bainahuma qala qadra khamsina ayah rawahul Ahmad wal Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Anas, dari Zaid bin Thabit, ia berkata, kami pernah bersahur bersama Rasulullah SAW. Kemudian kami mengerjakan sholat subuh. Aku, Anas, bertanya kepada Zaid, berapa tempo antara keduanya? Zaid menjawab, sekedar membaca 50 ayat dari Al-Quran. Ini merupakan satu keutamaan betul ya, di antara pemirsa para yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kuat melakukan puasa sekalipun mungkin tidak harus makan sahur. Namun sahur ini merupakan satu keberkahan. Sahur ini merupakan satu keberkahan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sahuru akluhu barakatun, fala tada'uhu walau an yajra'a ahadukum zara'atan min ma'in fa innallaha wa malaikatuhu yusalluna alal mutasahhirin. Sahur itu suatu berkah, maka janganlah kamu meninggalkannya walaupun hanya dengan meneguk seteguk air. Karena sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang sahur. Ini luar biasa betapa Rasulullah telah menggembirakan lewat sabdanya bahwa orang-orang yang sahur itu mendapatkan solawat dari para malaikat. Ini merupakan satu anugerah yang luar biasa.
doa yang dipanjatkan oleh sesama hamba ini pun juga akan memberi satu motivasi bagi kita, tentunya akan lebih senang, akan lebih ikhlas. Belum lagi nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lah, kembali kepada hadis yang diriwayatkan Anas tadi, bahwa kami pernah bersahur bersama Rasulullah, ya kurang lebih antara sholat subuh dan sahurnya beliau itu kurang lebih 50 ayat ketika membaca Al-Quran. Tentu durasi 50 ayat ini tidak begitu panjang, sehingga misalnya sama-sama kita makan di sekitar jam 2 ataupun setengah 3, jam 3 misalnya, itu justru lebih afdal, lebih bagus, itu yang mendekati masa-masa sahur. Karena sahur itu sendiri itu sesuai dengan firman Allah, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Ali Imran ayatnya 17. Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Jadi di situ yang artinya yaitu orang-orang yang sabar. Jadi yang mendapatkan keberkahan mereka adalah orang-orang yang sabar. Beliau adalah orang-orang yang sama-sama mempunyai hawa nafsu, tetapi bagaimana bisa mengelola hawa nafsunya sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala di jalan ketaatan. Yang kedua, was-shadiqina, orang-orang yang benar. Jadi orang-orang yang berkomunikasi, yang bergaul, atau yang bermuamalah sesama kita, tetapi bahasa-bahasa semua yang dilontarkan atau amanah yang diembankannya semua menunjukkan dia adalah orang yang jujur, orang yang benar. Kemudian orang-orang yang wal qanitina, orang-orang yang taat. Jadi orang-orang yang taat ini tentunya lain dengan orang-orang yang hanya sekedar mungkin ya puasa, ya berbuka, ya sahur, ya qiraatul Quran, tetapi kadang-kadang hanya sekedar menghilangkan kewajiban saja atau menggugurkan kewajiban saja, tidak sampai kepada memaknai hakikat yang sebenarnya. Apa itu dari istilah itu semua? Namun itu semua bisa dijiwai sehingga akan menjadi jiwa-jiwa yang betul-betul orang yang mukmin taat. Orang yang mukmin taat. Jadi ketaatan untuk melakukan peribadatan, melakukan apa saja yang diamanatkan kepada kita, kita akan selalu taat. Tidak ada ucapan lain kecuali ucapan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Ini ucapan-ucapan bagi orang-orang yang akan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal munfikina, dan orang-orang yang menafkahkan hartanya. Jadi tentunya tidak khilaf lagi di kalangan kaum muslimin atau mungkin pendengar semua, baik itu di TV MTA maupun radio-radio yang lain yang menyiarkan lewat udara pada pagi hari ini. Kemudian yang terakhir yaitu wal munfikina, yaitu menginfakkan sebagian dari harta yang Allah berikan kepada kita. Nabi telah mencontohkan bahwa Nabiullah Muhammad SAW ketika di bulan Ramadan itu lebih dikatakan dalam satu hadis dikatakan bahwa lebih cepat daripada angin bertiup. Artinya sangat ringan sekali dalam melakukan menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kemudian yang terakhir
yaitu wal mustaghfirina bil askar, yaitu orang-orang yang selalu beristighfar, mohon ampun kepada Allah di waktu-waktu sahar. Artinya waktu sahar di sini adalah waktu di mana di ujung malam dan di awal siang. Lah, pada waktu-waktu yang sahar ini merupakan waktu yang sangat mustajab bagi orang-orang yang soleh, tentunya demikian. Baiklah Bapak, Ibu pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya demikian yang perlu saya sampaikan terkait dengan keutamaan sahur. Insya Allah apabila kita lakukan sesuai dengan petunjuk dan aturan dari Rasulullah SAW, kita akan menjadi hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.